Oke, aku masuk. Aku masuk, bro. Boleh tepuk tangan dong. Untuk kita semua yang ada di sini, luar biasa sekali. Terima kasih. Ini lagunya enak banget nih, lagu pertama. Iya, selamat datang di TVRI. Iya, Mas. Senang banget pemirsa akhir-akhir ini tentu di Palembang sendiri tuh banyak sekali ya. Banyak sekali anak-anak muda yang saat ini udah mulai produktif dengan menciptakan band, kemudian menciptakan karya, dan kayaknya genrenya juga banyak banget dan beragam banget. Salah satunya adalah Lanlisan. Oke. Saya ke siapa dulu nih? Fatan dulu boleh kayaknya. Siapa? Fatan dulu deh kayaknya. Fatan. Tan, mungkin kamu bisa bercerita lebih banyak nih tentang Lanlisan seperti apa, kemudian juga kenalin dulu deh pertama teman-teman ke pemirsa yang ada di rumah, sehingga mungkin Lanlisan ini, oh ini ternyata ini ada Mas Pamungkas misalnya. Ada Mas siapa gitu, silakan lah. Oke, yang bantu kami dulu ya. Ah. Di sebelah kiri ada keyboard, Radit. Oh itu Mas Radi? Iya. Main keyboard. Radit. Stand up komedi juga bukan? Oke. Yang gitar yang sebelah kiri itu ada Safril. Safril ya? Iya. Mas Safril. Oke, terus selanjutnya? Yang bass ada Lucky di sini. Main vokal di sini Rehan. Mas Rehan. Dan saya sendiri gitar vokal Fatah. Oke, Fatah. Lanlisan, tadi awal lagu pembuka tadi apa judul lagunya? Judulnya Antariksa. Antariksa. Oke, siapa yang meng-create materi yang satu ini? Kebetulan saya sendiri. Fatan sendiri. Kenapa? Ada cita-cita pengen menjadi anggota NASA gitu? Bukan. Bukan ya? Atau gimana tuh? Mungkin bisa diceritain pemirsa dari rumah. Ceritanya sih ini saya tuh kayak stuck gitu kan dengan Stuck di zona apa nih? di zona musik. Zona pertemanan atau gimana? Enggak ya? Zona Zona musik. musik. Oke, terus? Kayak kita tuh kayak sia-sia aja gitu menghasilkan Karya. karya dan ini jadi men-trigger aja membuat lagu ini. Men-trigger untuk buat lagu ini. Emang berkarya udah berapa lama, Fatan? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Gitu ya. Cuma emang sekarang Gen Z itu kadang-kadang cepet stucknya ya. Karena udah merasa, kalau dulu kan susah ya teknologi informasi untuk mengabarkan atau untuk memberi informasi, kita mempunyai sebuah band atau mempunyai sebuah karya itu susah. Tapi sekarang tuh mudah banget. Mungkin karena sudah 1 tahun ngulik lagu ini sana sini, YouTube dan lain sebagainya udah main juga, jadi stuck di situ. Oke, akhirnya sekarang udah berapa lagu ini Lanlisan ini? Boleh Rehan diceritain? Rehan, udah berapa lagu Han? Udah 4 lagu ya. Udah 4 lagu sampai dengan saat ini. Tapi yang baru rilis saya lihat di Instagramnya, kalian juga boleh kepoin di @lonlisan, itu baru 1 ya? Iya. 1 apa? Romance Aloka. Romance Aloka, bukan salah satu tempat kedai kopi kan itu? Bukan ya? Itu siapa? Si ini. Iya. Cerita tentang apa tuh? Romance Aloka. Sebenarnya lagu itu tuh bukan menceritakan sesuatu sih, tetapi lagu itu tuh mengartikan bahwa cinta itu bentuknya nggak cuma satu gitu. Cinta itu bentuk cinta itu nggak cuma sama cewek, nggak cuma sama cowok. Oke. Bisa juga bentuknya sama hewan atau juga benda Oh gitu. Iya, Iya, universal jadinya. Universal. Jadi cinta itu nggak melulu tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tapi nggak juga tentang laki-laki dan ini ya. Enggak dong, benar. jangan dong. Wah ini agak horor nih obrolan kita pagi-pagi. Jadi karena memang dari beberapa lagu itu akhirnya menciptakan Romance Aloka itu tadi dari pengalaman gitu ya. Oke. Kalau si ini siapa? Lucky. Iya. Mulai main bass dari kapan? Dari SMP kah atau seperti apa sehingga tergabung? Yang saya tahu kalian kan baru Oktober ya? Iya. Oktober kan bergabung menjadi sebuah band gitu yang memang punya genrenya ke arah pop gitu. Kalau kamu sendiri memang basicnya apakah seorang pemain bola atau gimana? Jadi beralih ke bass atau gimana? Enggak sih, sebetulnya aku main gitar sebenarnya. Sebelum band Lanlisan ini ada, aku dulu aktif sebagai pemain gitar dan punya band juga sebelumnya. Oke. Tapi pas nge-create Lanlisan ini kayaknya Safril sama Fatah kan udah main gitar, nggak mungkin dong 3 gitar kan. Iya. Nggak ada main bass, ya udah aku main bass aja. Kebetulan aku suka juga gitu main bass. Hampir ya 11-12 Iya, lah 11-12 ya. Gitar. Jadi memang sebenarnya basicnya di gitar juga. Iya, basicnya di gitar. Tapi kalau anak band tuh gitu ya pemirsa, kalau seumpamanya udah paham sama satu gitar gitu, udah bisa semua rata-rata.
Bahkan kadang-kadang vokalis pun bisa ya, karena Iya. mengulik lagu kan memang dari situ juga. gitu betul, ya. betul. Oke, kalau bro yang di samping nih, siapa namanya bro? Mas Safril, oke. Kalau Safril sendiri emang seneng di gitar atau gimana? Pertama kali bergabung di Lonely Sun nih gimana tuh? Ceritain, sampai bisa mainnya di gitar juga. Gitu. Oh, saya memang pemain gitar, Mas. Pemain Jadi, gitar. Jadi mulai main gitar dari SMP. Heeh. Terus punya band tuh, sempet punya band. Dan Oh, akhirnya sempet punya ketemu band sama juga? teman. Iya, SMP tuh. iya SMP, SMA. Terus berjalannya waktu ketemu sama teman-teman ini. Oke, Terus oke. bikinlah Lonely Sun. Oke. Tapi saya tetap main gitar. Karena saya cuma bisa main gitar. Kirain ketemu Lonely Sun saya jadinya main yang lain. Tidak ya, tetap main gitar gitu. Karena memang basicnya adalah gitar. Iya. Oke, yang di ujung tuh kesian. Ayo dong ngobrol. Nanti kesurupan sendirian di sono ya kan. Dia yang bantuin kita terus kalau manggung. Oh gitu. Iya. Kenapa gitu? Sebenarnya kan Lonely Sun kan aslinya berempat cuma. Empatnya semuanya nyanyi sebenarnya. Kita juga Oh dibantu. kalian ini grup musik sebenarnya, grup vokal. Grup sorry. vokal sebenarnya, tapi ngeband juga gitu. Bukan kayak boy band yang cuma nyanyi doang. Oh jadi grup vokal Sebenarnya yang grup ngeband. vokal yang ngeband, Karena gitu. kebanyakan kalau grup vokal di luar sana, grup vokal yang ngedance. Iya, ngedance, Kalian nyanyi ngeband doang gitu kan. ya. Kita ngeband gitu. Bro, siapa namanya bro? Edisional kita ya? Iya, betul. Siapa Additional. namanya bro? Radit. Randi. Radit. Oh Radit, oh iya stand up tadi ya, lupa tadi bro. Dit, gimana ngelihat Lonely Sun? Sebagai additional Lonely Sun ini gimana ngelihat band yang satu ini nih? Gimana lu, Dit? Fresh kah atau gimana ngelihatnya? Fresh ya? Nggak friendly tapi ya? Nggak friendly. Itu tagline sebuah radio di kota Palembang loh, bahaya loh. Lebih ke mana sekarang ngelihat Lonely Sun nih, apa yang Radit rasain ngelihat mereka ini? Seru nggak? Lapar apa? Seru atau gimana? Atau gimana seru, experience? seru Seru pastinya, juga ya? iya. Oke. Kemudian aku lihat juga di sosial media Lonely Sun ini salah satu panggung terbaru yang mereka hadirkan kemarin itu adalah nyanyian Riang Gembira. Kalau pemirsa di rumah mungkin juga anak musik tahu juga, pasti nonton juga nih, salah satu hajat anak musik juga gitu ya. Bahwasannya di nyanyian Riang Gembira tuh banyak banget musisi-musisi lokal. Kemudian ada panggung sendiri nyanyian Riang Gembira Gigs kalau nggak salah di situ. Kalian tampil di situ kan? Kemarin atau Di panggung utama Di ya. panggung Kak? oh di panggung utama Iya, malah ya? iya. Jadi band pembuka. Kalau di Randon, iya. Iya, hitungannya. Sebelum Kalau Itu kan festival tuh. iya. Banyak rundown kita dapat di jam 3-an pas open gate. Oke. Terus ya udah langsung main aja gitu. Di panggung utama malah ya? di Iya. panggung utama. Dan yang lebih ngagetin lagi itu kan siang tuh, panas tuh kan habis hujan. Kita mikir ini bakalan sepi nih kayaknya. Iya. Bakalan sepi nih, habis hujan, panas, gerah. Tapi begitu pas kita main, Ternyata rame. ternyata rame. Rame Rame yang langsung. datang ya? Wah gila tuh. Oke, Asli, kaget itu banget. dari follower siapa nih kira-kira rame yang datang? Kayaknya followers April. Banyak yang datang akhirnya. Iya, Kalau nggak banyak salah panggung utamanya itu yang di ini bukan, yang di dekat Iya, dekat danau, lapangan Abang. tembak bukan? Atau yang di Oh danau? iya, betul. Dia kan ada kan lapangan poli kan, Iya. lapangan poli poli pantai. Nah, terus ada yang di dekat lapangan tembak. Iya. Di situ. Iya, betul. Oke, sebelum band-band besar tampil kalian ya, Iya. band pembuka. Keren banget untuk ukuran band yang baru terbentuk kurang lebih 6 bulan 6 bulanan. udah Iya, bisa ngisi di panggung festival utamanya lah Iya. gitu. Gimana tuh pengalamannya kemarin bro, lu ketika nyanyi itu kemarin? Apa ya? Oh, deg-degan kah atau gimana? Wah, pasti itu. Pasti ya? Pasti dong. Pasti. Oke, tapi bawa support system juga kemarin enggak? Bawa sih. Oh, bawa, ya harus. Kalau Pasti, ada, itu pasti. biasanya Pasti anak band dong. tuh selalu membawa support system gitu ya kan. Gimana tuh ambience yang tercipta ketika, kayaknya panggung pertama kalian di Palembang yang memang sebesar itu atau memang sudah? Ini Udah hitungannya udah kedua sih. udah kedua. Ah, Sebelumnya di Di Jakabaring juga sama. Jakabaring juga. Di acaranya Unsri kalau nggak salah. Iya, Pesta Rakyat ya. Pesta Rakyat. Iya. Oke. Gimana tuh ambience yang lu rasain untuk Ya, panggung pasti deg-deg. sebesar itu kemarin? Ya pasti deg-degan sih, deg-degan dan juga yang pasti seru. Seru ya? Seru karena apa ya? Penontonnya juga pada ikut nyanyi gitu, pada Apa lagunya? Iya. Kita aja kaget nih sampai Gak tahu dari mana tiba-tiba. Keren. nyanyi Kalian semua. emang promosi lagu dari mana bro? Instagram sih paling. Instagram? Iya. Masuk ke platform musik juga nggak? Kayak Masuk. Spotify atau masuk, apa gitu? Udah masuk semua. juga? Iya.
di Instagram tuh ada ya, kalau ngetek kalian tuh ada keluar ya lagunya ya? Iya. Ada, iya. Iya, betul-betul. Soalnya kemarin kan kita ngelihat di flyernya sosial media TVRI kan. Ini gue bilang kan kalau bisa di tag aja dong lagunya. Tiba-tiba dicari di Instagram keluar. Wah, itu keren banget tuh karena memang sekarang udah musimnya ketika promosi lagu tuh kayaknya di Instagram wajib Harus ya. ada musiknya. Jadi ketika kita posting kayak tergantung lagu kan biasanya kan. Agak sendu-sendu dimasukin gitu. Keren. Oke, si ini siapa? Ril. Fatan. Kalau Lon Lisan sendiri, kenapa namanya Lon Lisan? Ataukah memang punya sebuah keinginan khusus di dalam sebuah nama itu sehingga kalian membentuk band ini atau gimana cerita awalnya itu? Enggak sih, awalnya kita nyiptain nama Lon Lisan itu random aja ya. Karena random sih sebenarnya. Serius bro, Iya. random. Serandom itu? Serandom itu sebenarnya. Gabut nih anak-anak Gen Z gabut ini. Kacau sih, masa serandom Sebenarnya itu? sebelumnya bukan itu sih namanya. Oh iya? Ada, Bang. Lebih panjang lagi namanya kalau nggak salah. Namanya Yang lebih panjang dipilih lagi. gitu. Oh gitu, jadi Lon Lisan aja. Lon Lisan aja, lebih simple aja. simple gitu. Iya. Oke. Kemudian ngelihat belantika musik di Palembang lah khususnya ya, Sumsel lah kita berbicara itu banyak banget kan ya. Banyak banget. Banyak banget sekarang tuh genrenya macem-macem, udah reggae lah, udah ke apa namanya popang lah, kemana-mana lah. Kalian ngelihat itu gimana sih sebagai apa ya, sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia musik di Sumatera Selatan? Tan gimana Tan ngelihatnya? Gimana ngelihatnya itu? Kalau dari aku sih sebenarnya lebih bagus ya, justru lebih banyak genre itu menambah musik Palembang itu semakin berwarna yang jelas. Ya. Tapi juga ada sedikit bukan persaingan sih jatuhnya. Ada sedikit dinding ya. Iya betul, nah gitu. Sekat gitu atau Iya, gimana? minusnya gitu. Tapi plusnya itu justru lebih banyak lagi plusnya sih. Oke. Aku malah tertarik di minusnya sih sebenarnya ya. Bukan di plusnya. Cuma nanti kita akan bahas lagi bagaimana kalian mendistribusikan musik kalian, kemudian juga bagaimana untuk meng-create sebuah lagu sehingga teman-teman yang ada di rumah bisa nyanyi bareng, sing along bareng ketika ngelihat kalian. Untuk pemirsa yang ada di rumah tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang
setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan teman-teman dari Lonely Sun. Oke, kita tadi sempat terputus bro, terkait dengan distribusi lagu, kemudian kalian tadi siapa? Raka ya? Siapa? Rehan ya? Rehan tadi bilang bahwasannya ketika di Palembang ini banyak, tapi kadang-kadang tersekat. Kenapa bro sebenarnya tersekatnya yang Rehan rasain kenapa tuh? Sebenarnya itu hal wajar ya. Semakin banyak talent pasti juga semakin banyak juga ininya sekatnya gitu. Karena setiap talent pasti punya fanbase-nya masing-masing. Ya, betul. Terus juga semakin banyak talent semakin banyak panggung juga. Alhasil kan di tiap fanbase masing-masing kan ada yang cuma mau nonton ya yang dia suka aja gitu, yang dia nggak suka dia nggak nonton. Oh di Palembang gitu ya, masih budayanya? Masih sih, cuma udah berkurang. Iya. Karena aku udah dari cukup lama, 2016 aku bikin band nge-gigs. Gitu, itu waktu itu tahun-tahun itu parah banget sih. Tapi sekarang udah lumayan kok, udah saling menghargai gitu. Oh gitu, iya. Karena kalau kita berbicara di skop scene yang ada di Jawa lah. Iya. Seperti itu Jawa, kemudian kota-kota besar kayak Padang. Itu mereka kompak ya. Kompak ketika banget, memang asli. ketika nonton itu nggak cuma nonton fanbase-nya aja, Iya, dalam artian band yang mereka suka aja, tapi betul. memang menghargai semua musisi Iya. yang main di situ. betul. Itu kompaknya di situ dan akhirnya rame ya, terkumpulnya Betul, rame. iya. Dan itu kerasa banget bahwasannya wah, ini keren banget ya Iya. anak-anak Padang nih, misalkan anak-anak Jakarta atau anak-anak Bogor sekarang kayaknya Iya. lagi naik banget ya. Johnson ada Iya. segala macam tuh kayaknya mereka saling supportnya tinggi Bener. banget gitu kan. Nah, mungkin itu ya yang harus kita Iya. perbaiki bareng-bareng gitu ya, sehingga mungkin teman-teman yang ada di rumah juga ayolah kalau nonton jangan cuma band yang disuka aja, semua yang perform tuh wajib kita apresiasi Iya. sebagai para penikmat musik gitu Penikmat ya. musik, betul. Oke, itu dia. Romance Aloka. Lu yang ciptain bro, kenapa Romance Aloka tadi? Kemudian sekarang distribusinya gimana? Kalau tadi kan cinta itu universal. Sebenarnya detailnya tuh seperti apa sehingga tercipta lagu Romance Aloka ini? Apa ya sebenarnya? Karena pada saat itu kayaknya lagi kalau dibilang kan biasanya kalau misalkan kalau buat lagu kan biasanya kebanyakan orang kan kalau lagi ada masalah atau apa kan kayak gitu. Nah sementara di saat itu aku juga belum belum ada masalah sih Belum sebenarnya. menemukan masalah. Iya benar, masih anteng aja lah pokoknya kayak gitu. Tapi menemukan banyak cinta. Nah itu dia Oh, tadi. asik banget nih, nggak semua orang menemukan banyak cinta gitu ya. Love bombing. Iya, Yeay, love asik, bombing. love bombing. Akhirnya terciptalah lagu itu. Akhirnya cerita lagu itu. Oke, ngerasanya bahwasannya orang tua support gitu ya, kemudian saudara support, Iya. dan juga ya pasti cewek kita lah biasanya Iya. gitu ya. Support juga gitu. Nah akhirnya menemukan lagu itu. Kalau di lirik yang memang lo hafal dan kayaknya memang representasi dari pemikiran lu sendiri yang mana tuh? Bagian mana? Bagian rap sih. Yang apa tuh? Boleh. Because this romantic is when reality is more beautiful than fantasy gitu. Oke, bagian itu. Iya. Itu representasi dari pemikiran lu sendiri gitu ya. Iya. Oke, akhirnya terciptalah Romance Aloka. Tanggal rilisnya kapan nih? Rilisnya tanggal 14 kemarin. 14 April. Iya. Habis lebaran banget bro. Iya bener. Dan habis lebaran banget. Udah habis lebaran rilis lagu gitu kan. Kayaknya memang euforianya juga masih ini ya. Lebaran kayak love bombing sama-sama saudara dan lain sebagainya. benar. Keluarlah itu rilis. Kemudian ke depan gimana nih? Fatah gimana Tah? Kedepannya kita akan ngeluarin mini Turunin album. aja Tah kalau susah Tah. Susah banget kayaknya begitu. Turunin aja Tah. Kedepannya kita akan ngeluarin mini album, Mini album. ya EP. Materi udah ada berapa? Materi yang bakal kita bawain ini.
Yang awal tadi Awal iya, satu, awal tadi Romance satu. Saloka. Romance Saloka ya. Itu yang nanti juga bakal kita nyanyiin bareng-bareng. Iya. Oke. Terus selanjutnya nanti ada lagi, udah berarti mini album ya? Iya, mini album. Mini album. Untuk distribusi apa ya? Musik yang bakal kalian rilis ini atau kalian bakal rilis album ini, apakah ada semacam kayak mini konser gitu yang kecil-kecil atau memang gimana? Kemarin sempat ada ya, unreleased party namanya kami kemarin Oh buat. gitu. Sebelum lagu kita Sebelum rilis yang lagu kemarin kita yang rilis Romance kemarin. Saloka, jadi kita buat acara dulu Unreal Party namanya. Ada tuh. Ada kemarin. Itu ngundang band-band lain atau Iya, ngundang band lain juga. band lain? Ya. Saling support lah ya. Saling support. Iya. Nah, nanti rencananya mini album gimana, Bro? Rencananya mini album ini. Mini album Apakah cuma sekedar kita rilis aja atau memang kalau tadi kan sebelum rilis lagu ya single ya ada apa ya? Unreleased party. Nah, kalau album gimana, Bro? Apakah punya agenda sendiri? kalau album yang jelas pasti ada ya, karena kan ada launching pasti, launching partinya, rilis party, terus juga yang paling sulit itu pasca dari kita rilis nih. Ini mau dikemanain nih album nih, atau kita cari panggung atau gimana gitu. Itu tuh yang jadi problem setiap band pasti gitu. Abis rilis album bingung mau kemana. Nah itu yang kita harus fokusin gitu. Nah, tapi kalian kayaknya timnya lengkap banget ini, ada road manajernya juga ada di sini. Terus juga ada apa manajernya ada ya? Ada di belakang. Ada siapa namanya? Mbak Ican, siapa? Ican. Kalau Tadi manajer yang cowok, Ican. yang cowok. Oh Ican. Iya. Terus ini tadi ada yang aku lihat di ini di bio Instagram kalian. Iya, itu. Iya, itu. Ican. Iya, Oh, Ican. oh Ican ya, kirain saya cewek. Sorry Chan. Sorry bro. Udah ada apa namanya road manager juga. Strategi dari Ican nanti apa kira-kira yang dia bocorin? Oh kita bakal manggung kemana-kemana gitu. Ada nggak dia bahas sedikit ke kalian? Belum sih. Belum ya? Belum ada sih. Cuma kayaknya progres kedepannya itu bakalan ada dan mungkin dia simpen dulu tuh. Nggak dikasih tahu dulu. Dia orangnya hobi kasih surprise. surprise. Surprise gitu. Ntar tiba-tiba di chat WA tuh. Tanggal sekian ya gitu. Oh Ini, gitu. Kalian nurut aja lah ya, Iya, nurut namanya aja lah, udah diatur gitu. Nah ini kan kalau kita ngomongin di Palembang juga kan bikin band itu nggak mudah. Nggak mudahnya kenapa? Karena memang bikin band yang profesional ya, Iya. bukan band yang money oriented dalam tanda kutip gitu. Memang yang tujuannya untuk menghidupi kita gitu. Dalam artian kalau cover kemudian apa ya kafe ke kafe kadang-kadang kan memang money oriented ranahnya di situ. Nah untuk membuat band profesional semacam Lonely Sun ini dengan artian sudah punya road manager juga, kemudian juga sudah punya fanbase yang saya bilang sih ini udah lumayan profesional gitu. Ini susah nggak sih? Dan kalian tujuannya kemana gitu? Nah, tujuan kalian kemana nih? Apakah memang cuma sekedar ya udahlah di sini ngeband aja lah udah, atau memang pengennya gimana? Tujuan kita sih pengen dikenal di seluruh dunia ya. Seluruh sampai antariksa berarti ya? Bro? Ya benar itu doa kami sih sebenarnya. Sampai antariksa ya. Oke, jadi tujuannya pengen dikenal gitu. Untuk step by stepnya gimana bro? Ke depan ini yang bakal dilakuin? Kalau tadi udah rilis album udah pastikan ya. Iya. Kemudian nanti ke depannya apakah memang mau dari panggung ke panggung, kemudian juga ngadain, kalau anak-anak tuh biasanya kan ada yang namanya keliling Sumsel. Iya betul. Keliling Sumsel. Iya. Tour apa? Tour. Mini Iya, tour mini lah tour, gitu, iya. mini tour. Jadi misalkan kayak ke mana? Ke Muara Enim gitu sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah bro. Lu aja bro, kalian dari tadi lu belum jawab-jawab nih. Ini bayarannya sama bro. Oke, gimana tuh? Jadi untuk kedepannya mungkin udah ada bocoran nih dikit dari manajer kita. Kalau untuk kedepannya ada beberapa tour di SMA di Palembang dulu. Oh SMA. Iya, Pensi, jadi pensi, kita pensi bakal gitu. datengin beberapa SMA dan bakal ngenalin lagu-lagu kita gitu. Pasarnya malah ke adik-adik lucu Iya, ya. Ini genurul. sadis nih pasarnya nih. Ada gemes. Adik-adik gemes di luar sana siap-siap Iya. akan mendapatkan love bombing dari Lonely Sun. Gitu. Oke, terakhir nih mungkin sebelum nanti kita komersial break, kalau referensi musik kalian ini lebih kemana? Satu-satu nih. Iya, ya, lu dulu deh boleh. Siapa? Gua. Ya, Oke. Kalau dari gua mungkin dari Beatles ya. Karena sama saya ya. iya,
sama kayak Lucky. Lucky. Jadi saya kenal Beatles memang udah lama tapi nggak banyak tahu lagu-lagunya. Oke. Dan ketemu Lucky nambah Tahu. banyak lagi. Oh gitu. Gitu. Jadi ini ya Iya. istilahnya influence si Iya, Lucky ya. jadi Oke. influence. Kalau ranahnya memang pengennya ke situ Ki ya. Enggak juga sih sebenarnya itu cuma referensi dasar doang. Tapi untuk bakal gimana jadinya lagu Lonely Sun ya tetap kita berempat. Ya. Gimana? Basicnya dari situ. Basicnya ya, dari kurang situ lebih. cuma gimana kita ngemasnya aja. Oke. Jadi basicnya ada di Beatles. Iya, pasti. Enak sih lagu-lagu Beatles. Emang sadis sih Beatles sampai detik ini kayaknya timeless banget, semua orang Timeless, pasti. kenal nama lagunya gitu. Oke, nanti abis ini kita bakal dengerin lagu-lagu dari Lonely Sun, salah satunya adalah Romance Aloka. Jadi tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Deva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. This is Romance Aloka. Without side effect, it's about language when not everyone understands. When it gets so story, but it's still while everyone sings. This journey belongs to young people. We sure not to say, but I'm in love to be with you. Maybe it can be realized. Because this romantic is when reality is more beautiful fantasy. Planet games, source story, bodies thing while everyone sees. This journey belongs to young people. Which are not the same, but I'm in love.
Romance Aloka. Namanya enak ya, Romance Aloka gitu. Aku kadang-kadang ini lagu sebenarnya apakah sponsornya sebuah coffee shop yang itu tuh gitu. Gitu kan Romance Aloka gitu. Enak lagunya apa ya? Bloomy gitu, kemudian juga santai gitu. Kayaknya dengerinnya emang kalau kita lagi santuy-santuy gitu ya. Oke. Materi selanjutnya bro, kira-kira nanti di lagu ketiga apa yang sudah kalian buat di lagu ketiga? Ini Patah. lagu si Lucky sih. Ki, apa nih Ki? Lagu Biggest Star, sesuai judulnya ya, Biggest Star. Biggest Star. Lagu itu nyeritain tentang sebenarnya tentang seseorang yang pengen berkarya, terus baru mulai, terus udah dicemooh duluan tuh oleh orang-orang tuh. Oh gitu. Iya gitu ceritanya. Jadi di lagu itu kayak ngomongin orang-orang yang mencemooh itu bahwasanya ya udah kalian denger dulu aja deh. Jangan komen dulu, denger datang di show gue. Lu denger nikmatin. Baru lu gimana gitu. Oke, baru lu kasih komen. Iya gitu. Iya, karena kebanyakan kita nih hidup karena banyakan sosial media ya. Iya, betul. Dikit-dikit kayak Facebook, komen aja kerjaan. Kayak kalau Facebook tuh kan sekarang udah apa aja ada di Facebook itu. Ya kan mau cari apa, gitar ada, gitar Roma Irama ada, pokoknya semuanya ada. Iya, kadang-kadang bener sih apa kata Lucky tadi ya. Itu yang bikin kita down ya, mental kita akhirnya down. Karena memang ketika kita baru memulai sesuatu, karya, nggak ada yang perfect cuy. Iya, nggak ada yang perfect. Nggak ada yang perfect, jadi nikmatin aja dulu, support aja dulu. Ya, ketika udah datang ke show-nya, nah baru kalian kasih masukan. Iya. Nah ini bagusnya gimana. Kadang-kadang kan orang itu tuh nggak terima lahir dari kita nih besar di tempat yang sama, di kubangan yang sama. Tapi kok lu lebih bersinar. Kadang-kadang orang nggak terimanya di situ. Dan rata-rata kebanyakan adalah teman-teman dekat kita gitu. Benar. Kacau nih. Ada telepon masuk nih di 0711 311 454. Baik. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Keisha di Palembang. Keisha ini apa namanya? Idol bukan ya? Bukan. Keisha di mana Keisha? Keisha di Palembang. Oh di Palembang, ya bener sih, nggak mungkin di Jakarta ya. Keisha, fanbase-nya ini juga ya, Lanlisan atau gimana nih? Bukan. Oh bukan, kok kamu telepon kami, kenapa nih? Mau nanya. Oh mau nanya, silakan Keisha. Mau nanya ke kakak-kakaknya. Yang mana? Tantangan terbesar apa nih kak yang pernah dihadapin dalam berkarya di industri musik? Terus gimana cara kakak mengatasinya? Wow, ini kayaknya kamu udah ketik ya ini pertanyaannya Keisha ya. Oke, jadi cara menghadapinya dan tantangannya seperti apa? Sebegitu Keisha? Iya. Oke, nonton Lonelisan ya Keisha ya? Wah udah mati teleponnya, kacau nih, belum juga selesai ngobrol Keisha. Oke, tantangan cuy, tantangan terbesar. Ya walaupun kalian baru 6 bulan gitu, paling tidak sudah menemukan tantangan yang kalian hadapin itu gimana? Kalau tantangan internal band pasti ego. Ego ya? Pasti ada ego. Kalau dari faktor eksternal, gimana caranya kita ngebawa band ini supaya tetap ini aja sih konsisten aja. Ntar dulu Ki, egonya tuh ego yang gimana Ki? Saling apa nih? Bisa jadi soal materi lagu, materi lagu. itu pasti sih, itu basic, pasti ada permasalahan di setiap perdebatan ya. lagu. Perdebatan ada di situ ya. Pasti, iya. Tapi kalau band juga nggak ada debat juga nggak asik kan, ya kan? Materi itu tercipta dari hasil diskusi juga gitu kan. Oke. Siapa nih yang biasa tukang debat? Si Rehan ya? Kayaknya aku sih. Oh, ternyata troublemaker-nya dia. Kacau. Oke. Kalau yang sampai dengan sekarang kan Lucky udah bikin, Patah juga udah bikin lagu, terus Rehan juga. Itu yang samping kapan suruh kerja? Udah juga bayarnya sama aja cuy. Udah ada. Jadi satu persatu tuh. Cerita apa nih? Udah ada. Berarti 4 lagu ya? Iya, 4. Udah 4. Cerita apa nih? Apakah percintaan yang tidak sampai? Bertepuk sebelah tangan? Wih klasik banget tuh ya. Atau gimana tuh? Cerita ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Murah ya. Munaroh dong. Oke. Ceritanya tentang keresahan. Jadi keresahan pada saat itu keresahan saya sendiri.
Kenapa keresahan rasanya? tentang masa depan, Oh. tentang perasaan. Jadi Jadi nggak saya tahu bingung. mau diapa-apain gitu. Iya, jadi bingung. Makanya judul lagunya About What? Tentang Oh, apa? tentang Karena apa? kebingungan. Oh, bingung linglung Iya, gitu ya. bingung mau dikemanain. Oh, Masa depan juga mau dikemanain. oke. Perasaan juga mau dikemanain. Kemanain. Udah nggak tahu lagi Oh, mau gitu, dikemanain. bingung. Lebih tepatnya bingung mau Iya. ngapain gitu. Mau Tepatnya mengakhiri bingung. hidup aja enggak Iya, ya? Kalau mengakhiri enggak, hidup jangan nggak boleh bingung. ya. Tolong laki, kalau lagi berjalan, lagi nongkrong dipegangin. Ini suka bingung dia kan, mau Iya. kemana, dipegang aja. Berarti dari situ ya, dari Iya. keresahan Iya. itu nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau pacaran sama siapa. Iya. Gitu ya. Akhirnya menyimpulkan bahwasanya ya udah nikmatin aja. Nanti juga besok bakal ketemu. Bakal Gitu. ketemu. Dan akhirnya Ngalir ketemu aja. kan sekarang sama Ketemu. Nonisa. Oh gitu, ya asik juga ya ternyata Iya. begitu ya benar sih. Karena kalau kita terlalu memikirkan ya kan, wah ini teman udah S2, Iya. yang ini udah jadi pemain sepak bola profesional, yang ini manggung udah kemana-mana, pusing kan Iya. ya. Akhirnya ya udah nikmatin aja, Nikmatin. semua on the track di jalannya Iya, sendiri betul. gitu. Dan sekarang akhirnya menemukan Lonely Sun. Nah, oke, di endingnya berarti ada Lonely Sun juga masuk di dalamnya. Ada? Ada ya? Ada dong pasti. Serius? Serius. Masukin juga di dalam itu? Iya. Oh, keren juga nih. Bisa begitu. Nyimbit ya dari Lonely Sun. Oke. Han, ke depan udah menemukan ya permasalahan udah belum setelah lagu Romance Aloka itu? Udah sih. Udah ya? Udah. Kayaknya mau bikin materi nih ya. Iya, lagi jalan. Bener gak sih kalau seumpamanya anak band itu harus punya banyak masalah dulu biar inspirasinya lebih banyak? Kebanyakan kayak gitu ya. Kebanyakan Bang? gitu. Rata-rata Jadi mereka kayak kadang-kadang suka mencari gitu. masalah Iya, gitu. benar-benar. Sama tukang parkir gitu, ribut gitu. Nggak juga. Enggak ya, Nggak maksudnya. juga. Maksudnya kayak misalkan pacaran 1 dibikin 5 gitu. Iya, Ya, bisa jadi. kan biar inspirasi Itu seru banyak itu. ya kan. Yang dari sini, akhirnya inspirasinya cair Iya, gitu. Oh gitu ya. Bener berarti itu ya. Benar. Karena itu aku kutip dari ini sih, dari siapa sih Pamungkas ya. Karena kalau kata dia, kalau seumpamanya lu mau jadi pembuat lagu yang hebat, lu banyakin masalahnya. Kalau lu pacaran aja nggak pernah, ya kan? Ya, masa depan aja baik-baik aja, kayaknya nggak akan tercipta lagu yang gimana gitu ya kan. Tapi ketika trouble-nya udah banyak, dituangin dalam lagu. Wah, salah satu korbannya ada fanbase Lonely Sun juga ya? Enggak ya? Iya sih. Wah ini kacau nih, karena memang anak-anak musik tuh begitu ya, karena memang kreatif ya, dituntut kreatif, dituntut untuk ya apa ya, menciptakan lagu yang banyak gitu ya kan. Kalau Fatah sendiri gimana dah? Untuk menciptakan lagu lu biasanya kemana dulu? Apakah bertapa dulu di Gunung Dempo? Enggak, biasanya sih mut-mutan lah. Oh mut-mutan, dimutin lah. Jangan mut-mutan, dimutin aja ya kan. Biasanya kalau buat lagu itu ada moodnya sendiri. Oh ada moodnya, ada waktunya ya? Ada waktunya. Oh gitu, biasanya kapan tuh? Biasanya misalkan nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur. Iya. Bukan pas masuk WC. Biasanya. Itu Nggak, bener nggak? itu bener juga Bener sih kan, sebenarnya. inspirasi itu datang Inspirasi. ketika pagi hari dan lu masuk ke dalam WC. Bener. Iya, itu juga bilik salah satu. inspirasi paling gacor lah istilahnya itu mah. Jadi di situ ya, karena nggak bisa tidur bikin ngulik lagu gitu. Biasanya gitu. Aktivitas gimana nih sekarang? Apakah sambil kuliah atau kerja atau gimana? Kerja sih. Sambil kerja. Iya, sambil Bisa. kerja. Bisa. Jalanin Lonely Sun. Bisa. Kalau Han, Rehan gimana? Enggak. Full time Nggak ngapa-ngapain. Wah itu lebih banyak lagi tuh. time. Maksudnya lebih banyak lagi. Maksudnya lebih pikirannya bakal lebih kompleks lagi gitu kan. Nggak ngapa-ngapain nih gitu. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Wah, ada ya jenis sibuk kayak gitu. Kalau lu kayak gimana Ki? Kalau Rehan kan lebih senangnya mendapatkan inspirasi itu ketika nggak bisa tidur. Gabut nih nggak bisa tidur. Buat lagu gitu. Kalau lu Ki apakah memang mencari inspirasinya? Kalau aku kepikiran bikin lagu itu pasti dari referensi ya. Referensi? Dari referensi dulu, misalnya aku denger lagu nih, kayaknya asik nih lagu ini. Oh gitu? Kayaknya asik, terus coba deh humming-humming, pakai gitar, terus udah jadi beberapa bait, chordnya udah dapet, aku kirim nih grup, ke grup, nih aku ada materi nih, bla bla segala macam. Nah terus disimpan dulu, baru pas ngumpul baru kita bahas gitu sama-sama. Oh gitu. Itu sih biasanya. Iya, karena kan orang-orang itu tipenya macam-macam ya. Iya, Maksudnya macam-macam. ketika mencari inspirasi pun kadang-kadang ada yang ketika di jalan, bahkan Bener. ketika ngobrol pun dapat inspirasi Iya, gitu, uh-uh. iya kan. Nah, tipe-tipe yang itu biasanya orang-orang yang extrovert.
Kalau orang-orang kayak siapa Patah ini dia introvert biasanya. Dia di pojok di kamar sendiri nggak bisa tidur nih. Bikin lagu di situ biasanya gitu. Berarti salah satu hal untuk bikin si Fata produktif adalah suruh sering-sering begadang aja. Iya, sering-sering begadang aja. Han, nggak usah ini kerja, pokoknya telat-telatin aja, begadang terus ya gitu. Makin banyak materi yang tercipta. Oke, kita akan kembali ngobrol juga dengan Lonelysan terkait dengan seperti apa ke depan, kemudian materi, kemudian distribusi lagu yang mereka lakukan sampai dengan saat ini agar lagu mereka dikenal di luar sana seperti apa. Ingin mengetahuinya juga pemirsa di rumah, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan teman-teman Lonelysan. Oke, Rehan, kalau boleh tahu untuk distribusi lagu teman-teman dari Lonelysan ini seperti apa? Apakah cukup dengan masuk ke dalam platform digital kayak Spotify ataukah seperti apa? Luki boleh kalau mau bantu Ki? Ya ini ada call a friend. Ya, jadi bisa bantu ya. Distribusi. Kalau soal distribusi sih udah pasti yang pertama kita utamakan adalah platform pasti ya. Karena kan semua orang udah streaming kayak Spotify, Apple Music dan lain-lain. Untuk album fisik itu pasti ada. Cuma kita belum tahu kapan akan produksinya. Karena album fisik itu kan nggak bisa lepas dong pasti. Itu kan juga bisa jadi kenang-kenangan juga tuh. Iya betul. Sekarang udah banyak ya yang di situ ya. Nah, kalau untuk promo di sosmed itu udah pasti paling efektif lah. Efektif ya betul. IG Music, terus dari konten-konten orang pakai lagu-lagu kita. Terus ya di YouTube gitulah pokoknya. Itu udah paling efektif sih untuk era sekarang. TikTok juga ada. TikTok gitu. TikTok juga ya. Yang jedak-jeduk gitu enggak? Belum tahu, kayaknya bakalan ada kalau dibikin. Jangan bro. Jedak-jeduk. Barusan viral juga loh itu beritanya yang jedak-jeduk, ya kan? Iya. Wah kacau tuh. Mungkin dia sedang mencari inspirasi ya. Namanya juga mencari inspirasi memang harus seperti itu, harus bersama teman-teman, ya kan nongkrong happy gitu. Kenapa sih harus diviralin gitu ya? Diviralin. Kacau juga nih.
Kemudian impian terbesar kalian lah untuk ke depan, karena mungkin panggung besar, sudah ada 2 panggung besar yang sudah dimainkan, ada pesta pora, kemudian juga nyanyian riang gembira. Ini salah satu hal yang menurut saya prestis juga untuk kalian, untuk band yang baru berumur 6 bulan udah bisa mengisi di panggung-panggung besar. Untuk kedepannya gimana? Rehan mungkin bisa tambahkan. Kalau friend lagi atau enggak nih? Kalau friend atau gimana? Silakan. Apa ya? Mungkin pengennya sih tour Kak. Tour? Iya, mungkin tour Sumatera dulu atau juga mungkin tour di Pulau Jawa Kak, atau di mana kayak itu. Mungkin itu kayaknya yang mau dikejar sama mungkin apa ya? Apa? Call friend aja nggak apa-apa. Ini ada Fatah sebelah kanan. Apa nih? Akan menyiapkan apa? Akan menyiapkan apa? Ke depannya. Karena kita kan tahu nih band kan punya progres kan ke depan gitu. Mengisi panggung-panggung itu pastilah ya. Kemudian juga menyiapkan materi yang bagus juga pasti itu. Iya. Nah, nanti kalau versi Rehan sendiri pengennya gimana gitu sebenarnya dari band ini, arah dan tujuannya. Tuh. Iya, silakan pilihkan pilihan yang tepat A, B atau C nih. Kayaknya pengennya sih buat karya sebanyak-banyaknya pastinya. Karya sebanyak-banyaknya. Terus juga promosi yang gila-gilaan pastinya. Terus juga apa ya? Banyak impian besar lainnya. Banyak lah impian besar pokoknya. Ya, salah satunya tadi ya salah tour satunya itu. adalah tour ke adik-adik gemes tadi ya. Iya. Itu ajak-ajak lah, boleh lah kalau gitu. Iya kan? Boleh. Tur-tur ke adik-adik gemes yang ada di luar sana. Oke, mungkin sedikit nih obrolan kita untuk masukkanlah mungkin untuk para pelaku musik yang ada di Sumatera Selatan seperti apa agar saling rangkulkah atau seperti apa agar mungkin para musisi-musisi yang ada di Sumatera Selatan ini bisa lebih lebih dihargai, mungkin lebih besar lagi. Silakan. Kalau aku sih ya lebih banyak-banyak buat karya lah ya untuk teman-teman yang menjalankan musik ini. Dan terus doa kami dari Lenisan semoga teman-teman yang pelaku musisi semuanya bisa membuat karya yang bagus dan keren juga di Palembang ini. Betul. Sama seperti kami. Iya, harus kayak gitu ya. Harus Harus membuat karya. Karena kebanyakan sekarang enakan cover cuy. Cuan, lebih instan ya kan. Tinggal suaranya aja bagus udah pasti ya kan di YouTube. Oke juga itu banyak banget keresahan-keresahan dari musisi-musisi. Wah, enak banget nih karya gue yang buat. Dia modal suara dan tampang aja bisa subscribernya lebih banyak ketimbang gue yang bikin lagu gitu kan. Oke, kalau versi Lucky sendiri gimana Ki? Buat non-lisan ke depannya bakal dibawa kemana? Bener kayak uji Fatah sama Rehan tadi, pasti bikin lagu sebanyak-banyaknya itu udah pasti. Terus Lonisan ini bukan hanya sebuah band, bukan hanya sebuah grup musik, tapi juga sebagai tempat bisnis. Tempat bisnis. Sebagai brand juga bisa, sebagai icon dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia entertainment. Nah, gitu aja dah. Caknya sama ya? Caknya sama, maksudnya harapannya sama gitu, berdua gitu. Iya, caknya tuh apa ya agak besar gimana gitu ya. Itu memang harus seperti itu sehingga menciptakan sebuah lagu yang enak gitu ya kan untuk didengar. Sehingga kuping kita enggak pula berdenging mendengarkannya gitu ya. Oke. Terakhir bro dari lo bro, apa nih tambahan? Silakan untuk musisi, kemudian harapan kalian terhadap belantika musik yang ada di Sumatera Selatan ini. Jangan yang susah-susah gina ya. Iya, silakan. Ya mungkin udah disampaikan oleh Fatah, ditambahin sedikit ya. Selain berkarya ya itu tadi saling menghargai. Dan semoga untuk para musisi belantika musik di Palembang bisa lebih menerima segala genre yang ada. Yang bakal masuk di Palembang itu bisa diterima dan nggak mengkotak-kotakan atau mesekat-sekatkan genre gitu. Ya, itu ya, semuanya sama kok, kita sama-sama main musik. Ya. Jadi harapannya ke depan ya gitu. Jadi lebih leluasa, lebih enak untuk main musiknya, nggak ada mau main ke sini takut dicemooh atau diejek, enggak gitu. Oh, tapi yang dirasain itu sebenarnya kayak gitu ya kebanyakan ya teman-teman. Kalau dulu mungkin iya, tapi kan sekarang udah berangsur membaik, jadi lebih terbuka. Ya, kalau sekarang lah sudah
Idala Pulagina ya. Iya, Tidaklah Pulagina. Memang sekarang sudah Makanya enak Ujir ya. didengar gitu. Dan tidak pula terkotak-kotakan Iya, juga dia. enggak juga dia. Iya, jadi sekarang sudah kayaknya ngeblend aja gitu Iya. kan. Itu yang harus tetap dijaga. Iya. Ya. Sehingga mungkin ini juga sama-sama mendukung support musik gitu ya. Radit gimana? Apa kita tutup dengan stand up setelah ini? Gimana, ada tambahan dikit? Silakan Dit. Mungkin tambahan dikit untuk para pemain musik, kemudian juga belantika musik yang ada di sini tuh seperti apa, Radit, sehingga seperti itu ya. Bukan apa-apa, Dit. Saya takutnya nanti kamu sudah ke dunia yang lain gitu, dimensi yang lain, kita ngobrol berempat gitu. Ya, silakan Dit. Mungkin tambahannya Dit sedikit Dit. Kalau untuk saya mungkin kedepannya lebih saling support deh ini. Ya. Band-band di Palembang gitu. Iya. Sama caknya dengan mereka. Iya, milu-milu caknya kamu ya. Iya. Iya, ikut-ikut saja, Dit. Ya itu tadi ya, Dit ya. Akhirnya mungkin keresahannya apa, Dit, terhadap musik-musik kita yang ada di Sumsel ini atau pelaku musik gitu? Nggak pula ada rasa-rasanya caknya kamu nih ya. Happy-happy aja, Radit ya. Oke. Ada, Dit, mau disampaikan? Gak ada gak? Enggak, oke, itu tadi ya. Oke lah, mungkin harapannya untuk Klan Lisan tadi menjadi apa ya? Kalian terus berkarya lah, Bro ya. Sehingga apa ya, bisa dikenal, kemudian bisa membuat karya yang lebih epic gitu ke depannya dan makin dikenal oleh masyarakat khususnya di Sumatera Selatan. Dan inilah penampilan terakhir dari Lon Lisan. Enjoy the show. Trees as if you can see, but I'm 4, 5, 6 that you wanna be surely. But if you take, I'm gonna make what can all the people sing. They look hardy, ready to sing. Don't forget Harrison has lit the street. Blowing the stars has come so far. What can you are? I just disagree. Don't you come and see what all that means. You can't believe it. I just disagree. Don't you come and see what you can see. Tell me 1, 2, 3 as if you can see, but I'm 4, 5, 6 that you wanna be surely. That's what we are, a big star. Why come as you are? I just disagree. Don't you come and see what all that means. You can't believe it. I just disagree. Don't you come and see what you can see. Feel it and tell me how I want to do as free as I can. Will you order stay later that I wanna be free? 1, 2, 3 as if you can see, but I'm 4, 5, 6 that you wanna be.